Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait paper yang kami analisis berkaitan dengan cluster analisis. Nah, di sini judulnya adalah Cluster Analysis of Superstore Data Using Kamins and Kamedoids for Product Delivery Insight. Di sini kami banyak eksplor di Kaminsnya. Nah, kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Adelia dengan NIM 187231010 dan Saya Nala Ilma Kamila dengan NIM 187231003. baik, selanjutnya terkait yang melatar belakangi paper ini adalah seperti yang kita tahu bahwa dengan kita memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan, ini dapat menjadi patokan kita untuk merancang strategi bisnis yang efektif supaya sebuah perusahaan bisa prediksi tren pasar dan juga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Oleh karena itu, di sini diperlukan analisis data penjualan menggunakan metode cluster analisis untuk mengidentifikasi pola pelanggan yang dapat digunakan untuk em, memprediksi tren pasar dan mengoptimalkan proses distribusi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta profit perusahaan. Nah, tujuan dari paper ini sendiri adalah untuk menganalisis hubungan antara pola perilaku konsumen dan tren pasar dengan memanfaatkan data penjualan melalui metode cluster analysis dan meningkatkan efisiensi pengiriman dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan selanjutnya di sini untuk metode yang dilakukan terdapat 6 step. Oke, baik, secara mendetailnya, jadi di sini pertama pasti tentunya pengumpulan data. Di sini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dataset Superstore Sales dari Kaggle yang berisi 21 atribut dan 51.291 baris data. Dan di sini setelah datasetnya dikumpulkan, di sini ada transformasi data dengan mengubah tipe data nominal jadi numerik dan juga dilakukan normalisasi data untuk menyamakan skala nilai, juga seleksi fitur dikarenakan Cummins ini sensitif terhadap skala juga eh, dilakukan seleksi fitur dan juga di sini dilakukan discretization atau mengubah data kontinu menjadi interval. Dan selanjutnya ada exploratory data analysis. Jadi ini divisualisasikan dan dianalisis lewat tableau datanya untuk supaya bisa memahami karakteristik data sekaligus temuin suatu pola atau tren ataupun hubungan yang terdapat di dalamnya seperti misalnya divisualisasi lewat bar chart, heat map atau lainnya. Nah, setelah itu dibangun ada pembangunan model di sini. Model kamisnya dibangun dengan tools RapidMiner dan di sini algoritma di paper ini menggunakan dua algoritma. Yang pertama K-means dan dan kedua itu Kamedoids. Jadi dibandingin antara K-means sama Kamedoids. Nah, di sini yang dibentuk itu tiga klaster, jadi ada tiga kelompok yaitu best selling, in selling, dan not selling. Dan setelah modelnya dibuat, di sini ada evaluasi performa dari model yang sudah dibuat. Di sini pakai metrik Davis-Baldwin Index yang mengukur kualitas klaster berdasarkan rasio rata-rata jarak dalam dan antar klaster untuk setiap klaster terhadap klaster tetangga terdekatnya. Lalu di sini hasil clustering menjadi tiga kelompok seperti yang sebelumnya. Untuk kita mengetahui subkategori produk yang penjualannya paling tertinggi dan paling diminati. Dan selanjutnya di sini kita lanjut saja ke deskripsi dataset yang digunakan. Jadi di sini menggunakan dataset Superstore. Seperti yang sebelumnya tadi 51.291 baris data. Dan di sini ada 21 atribut yang berikan tentang penjualan. Dan di sini terdapat link Kaggle-nya yang dapat diakses melalui PPT. Nah, selanjutnya apa aja sih atribut dataset tersebut? Pasti tentu ada order ID penjualannya, terus tanggal penjualannya, terus pengirimannya, tanggal pengirimannya, metode pengirimannya, terus nama customer yang membeli, terus segmen pelanggannya dari eh, corporate kah, atau home office kah, atau lainnya, terus konsumennya berasal dari negara bagian mana, ini tentunya US. Nah, karena terus juga ada country, berasal dari negara mana, terus ada market. Di sini marketnya dari wilayah pasar mana, dari US kah, dari Europe kah. Nah, terus ada region. Di sini wilayah geografis pesanan mencakup pasar tertentu. Nah, di sini lengkap berkaitan dengan wilayah dan juga pengiriman, tanggal dan juga segmen pelanggan itu. Dan selanjutnya di sini eh,
Ada produk ID, kategori produknya, subkategori produknya. Jadi di sini lebih fokus ke produknya. Ada nama produknya, terus total penjualannya berapa, jumlah yang dipesan, terus ada diskon. Kalau misalkan ada diskon berapa persen, terus keuntungannya berapa, terus biaya pengiriman berapa, terus tingkat prioritas ordernya itu seberapa prioritinya, dan juga ada tahun saat pesanannya dilakukan. Dan selanjutnya, Dan selanjutnya di sini ada hasil dan juga pembahasan. Jadi dari hasil transformasi datanya itu dari 21 atribut. eh, jadi peneliti itu memiliki dua atribut utama yaitu subkategori dan juga sales yang bakal digunakan untuk beberapa visualisasi. Selanjutnya di sini ada hasil analisis data eksploratifnya. Jadi dari Tableau nanti ada beberapa hasil utama visualisasi yang dapat profitabilitas penjualan per subkategori produk, rata-rata diskon pada setiap subkategori produk dan lain-lain. Selanjutnya, di sini yang pertama itu ada profitabilitas penjualan per subkategori produk. Ya, jadi di sini bisa dilihat kalau si Copairs itu tuh memiliki profit yang tertinggi yaitu sebesar 144.049 US dollar pada tahun 2014. Selanjutnya ada produk tables yang eh, memiliki eh, menyebabkan kerugian sebesar 30.546 US dollar. Jadi Jadi ya di sini bisa dilihat kalau tinggi biaya produksi atau kurangnya minat pada pasar terhadap produk tables. Oke, selanjutnya di sini ada rata-rata diskon pada setiap subkategori produk. Jadi rata-rata diskon tertinggi di sini malah diberikan kepada produk tables yang dia itu sebesar 28,77%. Jadi perbandingan diskon produk tables dengan produk-produk yang lainnya ini tuh bisa dilihat kalau ada ketidakseimbangan strategi harga antar produk dan diskon yang terlalu tinggi itu malah menurunkan margin keuntungan. Selanjutnya terdapat penjualan berdasarkan wilayah dan juga segmen pelanggan. Di sini kita bisa lihat kalau sentral itu menjadi maksudnya wilayah sentral itu menjadi pasar paling potensial dengan total penjualan 1.381.649 US dollar, terutama dari segmen consumer. Nah, jadi ini tuh membuat perusahaan bisa memfokuskan diri untuk di wilayah sentral itu agar lebih maksimal lagi potensi penjualannya. Selanjutnya, di sini terdapat metode pengiriman yang paling efektif. Jadi, em, di sini terdapat heat map yang bisa dilihat kalau standar kelas ini sangat besar sekali penggunaannya. Jadi, eh, pelanggan yang menggunakan itu sebesar 100.011 100.111 pengiriman. Jadi metode ini tuh menunjukkan kalau pelanggan itu lebih memilih opsi pengiriman standar yang relatif ekonomis dan juga efisien. Jadi selanjutnya di sini ada hasil pembangunan model. Hasil pembangunan model seperti yang sudah dijelaskan oleh Adel tadi menggunakan rapid miner dengan dua algoritma yaitu Cummins dan juga Camedoids dan membentuk tiga kelompok produk berdasarkan tingkat penjualan yaitu best selling, in-selling dan juga not selling. Selanjutnya ada hasil clustering produk. Jadi hasil clustering produk ini menggunakan algoritma Cummins diperoleh tiga cluster utama yaitu cluster nol atau not selling sebesar 45.136 item. Cluster kedua itu ada in-selling 5.465 item dan juga cluster satu itu best selling. Dia sebesar 689 item. Oke, selanjutnya di sini kesimpulannya itu bahwa algoritma Cummins memberikan hasil cluster yang lebih stabil, akurat, dan juga efisien dibandingkan dengan Camedoids dalam pengelompokan data penjualan superstore. Hasil cluster juga menunjukkan kalau produk
mesin dan juga Copairs itu termasuk kategori paling laku atau best selling. Jadi seharusnya menjadi prioritas dalam strategi pemasaran serta pengelolaan stok. Sebaliknya, produk tables itu mengalami kerugian yang signifikan dan harusnya dievaluasi ulang baik dari sisi biaya produksi maupun desain produk. Selain itu, wilayah sentral serta metode pengiriman standar kelas terbukti memberikan kontribusi terbesar terhadap volume penjualan dan efisiensi distribusi. Jadi, di sini penting sekali untuk menerapkan analisis klaster dalam memahami tren pasar dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Baik, di sini terdapat sumber artikel kami. Ini link Kaggle-nya dari papernya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.